Awalnya sih saya berangkat dari seorang punk yang biasa. Saya street punk dulu, ngabisin hidup di jalan. Terus ya kayak kebanyakan lah, kayak punk kebanyakan, ngamen. Sampai suatu hari, sebetulnya pertamanya saya lihat Palestina yang dijajah Israel. Saya benci sama mereka, sama Israel. Menurut saya itu pembantaian. Nah, saya lihat di YouTube ada punk muslim di Jakarta. Kebetulan saat itu pendiri punk muslimnya lagi ke Bandung. Jadi saya antusias nyamperin dia. Saya pengen nanya-nanya punk muslim itu gimana sih. Jadi sebetulnya punk muslim itu punk to muslim. Jadi berawal dari punk menjadi seorang muslim by proses gitu. Andai kata ya mungkin karena saya sekarang jadi pengurus punk muslim, karena saat itu yang nyamperin pendiri punk muslim Jakarta ya saya gitu. Makanya saya jadi pengurusnya gitu sekarang di Bandung gitu. Saya jadi ngadirin punk muslim di Bandung mungkin karena saya pengen ngajak, bukan saya pribadi, dan pengen ngajak teman-teman untuk berubah ke arah yang lebih baik. Visi misi punk muslim itu saya pengen ngajak kaula muda, generasi di bawah saya, biar nggak salah langkah kayak saya. Saya ingin menyebarkan benih-benih kebaikan. Toh nakal itu nggak keren, nakal yang berlebihan itu nggak keren. Apalagi mabok-mabokan gitu, jauh dari agama. Kita harus saya ingin ngajak teman-teman lebih ingat lagi sama Allah. Terus pengen ngerubah bahwa pandangan masyarakat ke punk itu, bahwa punk itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Punk itu nggak menyeramkan, justru punk itu baik-baik semua. Dan saya ingin merubah punk itu, kan ada hadis yang berkata Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi intinya saya ingin revolusi, saya ingin perubahan. Fuck this shit. Saya mengenal komunitas punk pertama kali tahun 95. Kemudian saya masuk ke dalam komunitas itu sampai 10 tahun lamanya. Sekitar tahun 2005, kemudian saya meninggalkan komunitas karena saya ingin belajar Islam waktu itu. Kemudian saya menjadi tertarik untuk membuat band punk waktu itu. Saya masih mengenal punk itu dari sebatas musik saja. Pada saat itu punk itu saya pikir hanya sekedar musiknya saja. Ternyata ketika tahun 97, 98 saya mengenal punk lebih dalam lagi. Ternyata bukan hanya sekedar musik. Saya mengenal bagaimana ideologi-ideologi yang dibawa dalam komunitas punk itu, termasuk saya mengenal straight edge waktu itu. Saya pikir punk itu harus mabuk, harus minum alkohol, harus drugs, narkoba dan sebagainya. Saya pikir begitu, tapi ternyata ada komunitas straight edge atau pemahaman atau pemikiran straight edge yang kemudian saya jadi tertarik itu untuk mengikuti itu. Mempelajari Islam, biasanya di dalam satu pertemuan itu ada membaca Quran bersama-sama. Kemudian saya melakukan sharing
tentang apa yang diajarkan di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian setelah itu sekitar 1 jam, kemudian berikutnya adalah kami ngobrol santai, melakukan tanya jawab bagi teman-teman yang masih belum paham, ya, pertanyaan-pertanyaan disampaikan kepada saya, untuk kemudian saya jawab sambil memakan makanan, sambil minum, sambil itu. Nah, kemudian dari itu kami melakukan sharing, pendekatan, ngobrol agar ada kedekatan di antara kami, supaya mereka merasa bahwa di Pang Muslim ini adalah kebersamaan, ada ada komunitas yang membuat mereka merasa nyaman begitu di dalam Pang Muslim ini. Nah, itu sangat penting sekali. Ini adalah event yang paling penting di dalam dakwah Pang Muslim, ya, karena di sini kami bisa berinteraksi secara personal. Jadi Better Youth itu dibuat adalah untuk mengemas Islam ini agar lebih ramah, lebih mudah diterima oleh anak-anak muda yang mereka itu masih awam dalam melihat Islam ini. Jadi mereka rata-rata berpikir bahwa Islam ini adalah sesuatu yang tidak mengasyikkan, tidak menarik, ya. Kemudian kami ingin mengemas Islam itu menjadi lebih menarik menurut mereka, begitu. Pingin dihapus tatonya karena kadang mereka malu. Setelah mereka berubah menjadi orang baik, mereka malu dengan tatonya. Dengan tato mereka ingat dosa-dosanya, mereka ingat dengan masa lalunya yang gelap. Nah, itu karena itu kemudian program ini sangat membantu sekali bagi orang-orang yang ingin berhijrah. Kemarin pada waktu tanggal 1 Agustus kita membuka program hapus tato. Itu pendaftarannya yang berminat itu sekitar sampai 500 orang, 498 orang peserta. Tapi kemudian kita berikan syarat untuk menghafal surat Ar-Rahman. Loh, kenapa kok ada syaratnya? Ya, karena program ini hanya khusus untuk yang niat berhijrah. Program ini khusus untuk yang niat berhijrah, sedangkan niat itu tidak bisa diukur. Niat itu karena dalam hati tidak bisa diukur. Nah, ukurannya, indikatornya untuk bisa orang mau niat berhijrah itu dengan menghafalkan surat Ar-Rahman.